Halo semua, selamat datang kembali di Dokumen Malam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dunia kriminal yang berkaitan erat dengan dunia motor yang sering diikuti oleh anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi di Indonesia ya, ada banyak sekali klub motor yang sering dinilai negatif dan mengganggu oleh sebagian orang. Namun pembahasan kita kali ini tentunya tidak akan membahas geng motor di tanah air, melainkan pembahasan kita kali ini adalah geng motor dari negara Jepang yang juga terkenal dengan sebutan Bosozoku. Yaudah kalau gitu nggak usah berpanjang lebar lagi di awal. Sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, sekali lagi gua ingetin kepada kalian untuk selalu menjaga hati, perasaan dan juga akal sehat kalian guys, karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati apalagi perasaan. Untuk memahami bagaimana asal-usul sejarah terbentuknya Bosozoku di Jepang, maka kita harus kembali ke era Perang Dunia Kedua, di mana Jepang menjadi salah satu negara yang kala itu sangat-sangat merepotkan Amerika dan juga sekutunya. Apalagi saat itu negara Jepang terkenal dengan unit pasukan kamikaze, sebuah unit berisi pilot pesawat udara yang siap mati demi negara dan juga kaisarnya. Dan unit inilah yang kemudian dipercayai menjadi generasi pertama atau cikal bakal lahirnya sebuah geng motor di Jepang atau yang mereka sebut sebagai Bosozoku. Jadi pada bulan September tahun 1945 secara resmi pemerintah Jepang menandatangani perjanjian menyerah kepada sekutu. Maka sejak itulah secara otomatis semua pilot kamikaze angkatan udara Jepang dipulangkan ke tempat kelahirannya masing-masing. Di antara mereka yang masih berumur 17 tahun kemudian memutuskan untuk membuat sebuah komunitas atau sejenis perkumpulan, di mana pada awalnya komunitas ini berfungsi sebagai wadah untuk mencari adrenalin baru dan membuang energi yang berlebih. Mereka kemudian menemukan ide untuk menjadikan jalanan Jepang sebagai tempat yang dirasa cocok untuk menggantikan sebuah medan pertempuran. Sementara untuk mengganti pesawat tempurnya sendiri, mereka memilih sepeda motor yang dirasa cocok untuk memberikan sensasi berkendara secara ekstrim. Dan ya, sejak saat itulah komunitas atau geng motor ini terus mengalami perkembangan. Selain memang kendaraan motor yang relatif terjangkau untuk ekonomi Jepang yang saat itu dalam masa berkembang, mengendarai motor dirasa lebih beresiko dibanding harus mengendarai mobil. Mereka dapat mengatur kecepatan secara instan, memungkinkan sebuah kelompok untuk membentuk sebuah formasi saat berkendara, dan tentunya dapat menciptakan rasa nostalgia serta kegembiraan bagi para pilot pesawat tempur kekaisaran Jepang. Seiring dengan berjalannya waktu di tahun 1950 sampai dengan 1960-an, secara perlahan geng motor di Jepang semakin menunjukkan eksistensinya. Bahkan masyarakat Jepang menjuluki mereka sebagai Kaminarizoku atau yang memiliki arti kelompok suku petir, dikarenakan gaya berkendara mereka yang ugal-ugalan serta suara gaduh dari knalpot motor mereka yang sangat bising seperti layaknya suara petir. Dalam perkembangannya, ternyata geng motor ini tidak hanya terdiri dari mantan anggota pilot militer kamikaze Jepang saja. Banyak para remaja yang kemudian bergabung ke dalam anggota geng motor, yang bahkan saat era Perang Dunia Kedua berakhir mereka belum dilahirkan. Beberapa spekulasi muncul mengenai ketertarikan para pemuda Jepang kepada kelompok geng motor. Di antaranya adalah pengaruh dari film-film barat yang masuk setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan sering menunjukkan karakter kuat dari seorang pahlawan yang bersifat jahat. Karakter inilah yang dipercayai kuat telah menginspirasi dan membangkitkan sifat pemberontakan dalam diri para pemuda Jepang yang masih labil dan saat itu ingin mencari sebuah jati diri. Secara bersamaan, geng motor menawarkan sensasi pemberontakan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Hanya bermodalkan sebuah motor yang dimodifikasi, mereka dapat dengan mudah menyalurkan fantasi liar mereka, berkumpul dalam sebuah kelompok besar dengan pemikiran dan juga niat serta perasaan yang sama. Sebuah daya tarik yang cukup masuk akal namun terdengar aneh bagi gue yang awam tentang dunia ini. Dan mungkin dari kalian yang pernah join ke dalam sebuah geng motor atau sejenisnya, bisa kalian tulis apa pendapat kalian di kolom komentar.
Selanjutnya di tahun 1970-an, para generasi muda yang kemudian bergabung ke dalam geng motor ini sering disebut sebagai generasi kedua dari Kaminari-zoku. Generasi kedua ini adalah para pemuda Jepang yang sepenuhnya telah menggantikan para pilot kamikaze yang sudah tua. Perubahan ini ditandai dengan tujuan mereka yang semula hanya sekedar hobi-hobi saja mengendarai motor dengan ugal-ugalan menjadi sebuah kelompok yang anarkis dan suka melanggar hukum dengan berbagai aksi kriminalnya. Kondisi ini diperparah dengan adanya berbagai kelompok geng motor baru di Jepang yang saling serang satu sama lain untuk merebutkan sebuah wilayah. Ada dua geng motor terbesar di Jepang yang terkenal sering berkelahi satu sama lain. Mereka adalah geng Black Emperor dan juga geng motor Spectre. Dua geng inilah yang secara terang-terangan menyuruh para anggotanya untuk saling serang dan berbuat keonaran. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan sebuah ritual khusus dengan cara menyerang polisi sebagai tanda seseorang layak menjadi anggota baru geng motor. Maraknya aksi kekerasan antar geng motor disebabkan adanya konflik yang tidak pernah terselesaikan. Adanya solidaritas tinggi antar anggota juga semakin memperparah keadaan. Bayangkan jika salah satu di antara mereka tewas dalam sebuah pertempuran, maka secara otomatis para anggotanya akan menyerang balik demi martabat dan juga balas dendam. Layaknya seorang tentara yang membela sebuah ideologi negara, para anggota geng motor ini juga sering bertempur mati-matian hanya karena mempertahankan sebuah wilayah kekuasaan. Mereka sangat loyal kepada pemimpinnya. Satu orang anggota saja yang tersakiti akan memicu pertempuran yang lebih hebat. Rantai permusuhan ini terus berlanjut dan tidak pernah berakhir, yang tentunya akan menimbulkan lebih banyak korban. Di tahun 1972, untuk pertama kalinya sebuah TV lokal di Jepang menayangkan pertempuran hebat antara dua geng motor terbesar yang tak lain adalah Black Emperor dan Spectre, yang kemudian menimbulkan banyak korban dari masing-masing pihak. Kejadian ini kemudian melahirkan era baru geng motor di Jepang, yang semula hanya dianggap sebagai pemuda yang memiliki hobi menaiki motor secara ekstrim, kini berubah menjadi kelompok kriminal yang sangat meresahkan. Masyarakat di Jepang bahkan kemudian merubah julukan mereka yang semula adalah Kaminari-zoku atau suku petir menjadi Bozo-zoku, yang berarti suku yang tidak bisa terkendali. Ini jelas julukan kriminal yang mirip dengan sebutan Broyokudan, sebuah nama alternatif yang sering digunakan untuk julukan Yakuza. Entah bagaimana perkembangannya, masyarakat Jepang bahkan menganggap bahwa Bozo-zoku atau era barunya dari Kaminari-zoku ini adalah para Yakuza yang mengendarai sepeda motor. Beberapa ciri Bozo-zoku juga dianggap sama dengan apa yang berada di Yakuza. Contohnya, mereka adalah kelompok yang muncul atas ketidakpuasan struktur sosial di negara Jepang. Keduanya juga menawarkan kebersamaan dan juga solidaritas yang tinggi antar sesama anggota. Selain itu, keduanya adalah kelompok yang memiliki hierarki yang sangat kaku. Misalnya saja, para anggota diharuskan mematuhi setiap perintah dari pemimpinnya, tidak boleh protes dan mengeluh apalagi memberontak, serta yang paling penting adalah mereka diwajibkan menghormati anggota yang lebih tua atau lebih senior dan memiliki pangkat yang lebih tinggi. Hanya saja para Yakuza di Jepang kebanyakan adalah para pria dewasa berumur 30-50 tahunan, sementara itu para Bozo-zoku jauh lebih muda, antara belasan tahun. Kebanyakan dari mereka adalah para remaja yang putus sekolah dan ditolak oleh keluarga serta lingkungannya. Namun pada faktanya perbedaan umur antara Yakuza dan Bozo-zoku sebenarnya adalah sebuah penghubung, sebuah jembatan karir bagi seorang kriminal di Jepang. Biasanya sebelum menjadi seorang Yakuza, mereka dulunya adalah seorang anggota Bozo-zoku. Bahkan dikatakan ada lebih sepertiga dari anggota Yakuza di Jepang pernah menjadi seorang anggota geng motor. Dan ya, ini seperti layaknya sebuah audisi pencari bakat untuk membuktikan kemampuan mereka. Siapapun yang dianggap layak, maka dialah yang akan menjadi bagian baru dari keluarga Yakuza. Namun terlepas dari beberapa persamaan antara kedua organisasi ini, Yakuza lebih cenderung tertutup dan menghindari perhatian media. Mereka fokus menjalankan berbagai bisnis kotor dan bahkan terlibat dalam kepentingan politik di Jepang. Namun sebaliknya, Bozo-zoku adalah kelompok yang secara terang-terangan justru mencari perhatian publik dan juga media. Mereka bahkan hanya menerima brandingan dan usulan yang diberikan oleh media TV dan semacamnya. Oleh sebab itu, untuk mencari perhatian publik dan juga media, para Bozo-zoku biasanya memiliki style yang unik dan juga mencolok. Mereka menggunakan tokofoku atau seragam
khusus berupa jumpsuit besar yang biasanya digunakan oleh pekerja dan beberapa pilot kamikaze selama Perang Dunia Kedua. Jumpsuit ini sering dilengkapi dengan mantel panjang bertuliskan huruf kanji dan logo yang menunjukkan sebuah identitas sebuah geng motor tertentu. Mereka juga menggunakan aksesoris pengingat kepala yang disebut hadaki dan juga sepatu bot tentara. Lalu yang tak boleh ketinggalan adalah style rambut ala rockabilly yang berwarna mencolok. Selain style fashion yang menarik perhatian, para Bosozoku juga menggunakan kaizuha atau kendaraan motor yang dimodifikasi secara ekstrim. Kenapa gua bilang di sini ekstrim? Ya karena memang tujuan modifikasi ini bukanlah untuk menambah akselerasi dan kecepatan motor, melainkan hanya untuk terlihat menarik secara gaya. Beberapa motor yang sering digunakan oleh para Bosozoku adalah Honda CBR 400, Kawasaki Z400 FX, dan Yamaha XJ400. Motor-motor ini sering dicat dengan warna-warna yang mencolok, stang yang ditinggikan secara melengkung, jok yang tinggi dan memanjang ke atas, serta memiliki klakson sirine yang khas sesuai dengan identitas sebuah klub motor. Dan yang terpenting, knalpot mereka selalu dimodifikasi secara ekstrim untuk menghasilkan suara yang sangat keras dan mengganggu siapapun yang mendengarnya. Bukan hanya memodifikasi motor saja, ternyata para Bosozoku dari anak-anak orang kaya biasanya juga memiliki beberapa kendaraan roda 4 yang juga dimodifikasi secara ekstrim. Bahkan beberapa modifikasi di mobil mereka terlihat jauh-jauh lebih gila dibanding motor-motornya. Namun dari semua ciri khas, baik itu gaya modif kendaraan dan style penampilan yang mereka pakai, ada satu hal yang menurut gua ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Di satu sisi mereka sering berkelahi dalam merebutkan suatu wilayah. Ternyata para Bosozoku dari beberapa geng motor yang berbeda biasanya tetap menjalankan tradisi mereka yang diturunkan dari generasi lama. Tradisi ini disebut sebagai Bozo Drivers, yang intinya mereka akan melakukan sebuah parade besar di jalan raya dan berkumpul di sebuah titik yang sudah ditentukan. Sebelum acara tersebut dimulai, biasanya para pemimpin Bosozoku melakukan pertemuan untuk membahas dan merencanakan secara matang kapan acara tersebut akan dilaksanakan dan di mana titik kumpul yang akan mereka sepakati. Acara ini biasanya diikuti oleh 10 geng motor yang berbeda, di mana masing-masing pemimpin akan mengatur dan mengerahkan pasukannya. Acara ini berlangsung sekitar 1-2 jam perjalanan sesuai dengan jarak tempuhnya. Selama di perjalanan, masing-masing perwakilan geng motor biasanya membawa bendera kebanggaannya, menggeber motor secara brutal selama parade berlangsung, dan sebagian sisanya akan bertugas untuk mengamankan rute perjalanan dari para kejaran polisi dan juga aparat hukum. Bahkan tak jarang dalam beberapa kasus yang terjadi, beberapa Bosozoku kedapatan membawa senjata yang digunakan untuk melawan para polisi. Acara Bozo Drivers biasanya akan diakhiri dengan atraksi motor, kemudian dilanjutkan dengan balapan dan juga minum-minum santai. Bosozoku mengalami puncak kejayaan di tahun 1980-an, di mana hal tersebut ditandai dengan acara Bozo Drivers yang diikuti oleh ribuan anggota geng motor dari beberapa kubu. Sebagai gambaran kejayaan tersebut, mereka yang awalnya hanya berjumlah 12.000 di tahun 1973 naik menjadi 42.000 anggota di tahun 1983. Sebuah angka kenaikan yang sangat drastis, mengingat dulunya geng motor hanya dipandang sebelah mata sebagai sebuah perkumpulan para remaja pengangguran, kemudian berubah menjadi sebuah style dan budaya yang diminati oleh sebagian remaja di Jepang. Tak hanya itu, para Bosozoku juga diminati oleh para perempuan Jepang. Biasanya mereka diajak oleh pacar, kemudian teman atau bahkan saudara mereka yang sudah lama menjadi seorang anggota geng motor. Namun di era kepopulerannya tersebut, banyak media dan stasiun TV yang kemudian meliput aktivitas mereka yang lebih condong ke arah yang negatif. Kritikan terhadap pemerintah Jepang adalah yang paling keras, karena anak-anak muda ini seharusnya menghabiskan waktunya untuk belajar
dan mempersiapkan diri ke arah masa depan. Bagaimanapun juga mereka adalah generasi penerus yang harusnya berpendidikan dan juga matang secara emosional. Dan ya, masalah ini kemudian segera direspon oleh pemerintah Jepang yang saat itu segera membuat regulasi baru mengenai kelompok kriminal Yakuza. Regulasi ini sering disebut sebagai Undang-Undang Byokudan, sebuah regulasi yang membatasi kekuatan Yakuza dan semua kelompok kriminal di negara Jepang. Undang-undang yang mulanya tidak memberikan pengaruh secara langsung kepada kelompok geng motor, namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Jepang yang sudah muak dengan anarkisme yang dilakukan oleh para geng motor ini memicu kemarahan publik yang semakin luas. Ditambah lagi kegiatan Bosozoku yang lebih terbuka kepada media justru membuat mereka dicap sebagai kelompok yang negatif. Berbeda dengan Yakuza yang saat itu melakukan aktivitas kriminal secara sembunyi-sembunyi, justru selamat dari aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Selain itu, faktor lain yang membuat geng motor di Jepang semakin tidak diminati adalah runtuhnya perekonomian di Jepang saat itu. Harga motor di pasaran saat itu melambung sangat tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mereka juga harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk membeli spare part modifikasi, yang itu artinya untuk menjadi seorang geng motor harus memiliki modal yang cukup besar. Dan pada final endingnya, keruntuhan Bosozoku datang di tahun 2004 setelah pemerintah Jepang kembali mengeluarkan regulasi ketat yang mengatur secara khusus para pengendara roda 2. Saat itu polisi Jepang diperbolehkan untuk menangkap secara langsung para pengendara motor yang tidak taat aturan, baik itu secara personal maupun sebuah kelompok besar. Jelas undang-undang ini sangat spesifik mengarah kepada Bosozoku yang sering ugal-ugalan di jalan raya secara berkelompok. Mereka sudah kehilangan tempat untuk mengekspresikan diri. Tidak ada yang menarik lagi bagi para geng motor selain berkendara di jalan raya. Para pemuda di Jepang juga lambat laun kehilangan minatnya untuk bergabung menjadi anggota geng motor baru. Mereka sudah tamat, jumlah mereka menurun drastis. Bahkan di tahun 2017 saja Bosozoku hanya menyisakan sekitar 6.000 anggota. Sangat-sangat berbeda jauh jika dibandingkan 35 tahun yang lalu. Mereka memiliki sekitar 42.000 anggota yang aktif. Menurut beberapa sumber, sebagian besar mantan Bosozoku dan para penggemar motor generasi baru kini beralih ke sebuah klub motor yang bernama Yuzakai. Mereka adalah klub motor yang taat aturan, mematuhi tata tertib lalu lintas dan memiliki izin resmi dari pemerintah Jepang. Berbeda dengan Bosozoku, para Yuzakai ini tidak memiliki motor yang dimodifikasi secara ekstrim. Mereka biasanya hanya modifikasi motornya dengan sentuhan minimalis. Mereka juga tidak suka ribut-ribut, berbuat onar atau bahkan melakukan aksi kriminal seperti yang dulu sering dilakukan oleh para Bosozoku. Dan ya, kelompok yang justru mampu beradaptasi dari aturan-aturan pemerintah Jepang adalah para Yakuza. Mereka bahkan tetap menjalankan bisnis kriminal secara diam-diam dan bangkit secara perlahan dari kehancuran. Namun meskipun begitu, pemerintah Jepang hingga saat ini terus mengupayakan tindakan tegas untuk menghancurkan organisasi kriminal di negaranya. Dan itu artinya tidak ada ruang bagi kelompok kriminal untuk berkembang di negara mereka. Dan ya, itulah tadi guys sebuah cerita singkat mengenai Bosozoku, sebuah geng motor legendaris dari Jepang yang dulu menjadi wadah ekspresi para pilot kamikaze Jepang untuk membuang sisa energi mereka setelah perang. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di episode dokumen malam berikutnya. Bye bye.